Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Safitri, akhir stambuk 086. Saya dari jurusan Sosiologi. Ingin menjelaskan materi mengenai siklus hidup manusia. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja ke materinya. Fase makhluk hidup. Proses demografis berkaitan erat dengan siklus hidup individu, merupakan fase-fase hidup individu manusia mulai dari konsepsi, lahir, mati. Pada setiap fase terjadi peristiwa hidup atau perubahan dan perkembangan individu yang dapat dipelajari dengan pendekatan dari aspek biologis, psikologis, sosial, dan budaya. Siklus hidup yang berlangsung merupakan interrelasi dari lingkungan fisik, sosial, dan budaya masyarakat dengan individu. Bisa juga fase-fase siklus hidup manusia berimplikasi pada tindakan individu yang bersangkutan dengan orang lain. Semua makhluk hidup mengalami fase-fase yang meliputi masa janin, bayi, masa remaja, dan masa dewasa. Setiap makhluk hidup atau hewan dan manusia mempunyai masa yang berbeda pada setiap fase hidup. Fase hidup manusia. Pada penjelasan ini diprioritaskan siklus hidup manusia untuk mendeskripsikan perilaku demografis pada setiap fase-fase hidup manusia pada umumnya. Fase-fase hidup bisa digunakan perjalanan hidup atau siklus hidup. Penulis memilih menggunakan siklus hidup dengan alasan manusia dulunya tidak ada, kemudian diadakan dari janin sampai tua, dan akhirnya ditiadakan dari janin sampai tua, dan akhirnya ditiadakan mati. Tetapi dalam hal ini, kedua istilah tersebut mempunyai makna yang sama, yaitu dideskripsikan siklus hidup manusia mulai dari fase masa janin, bayi, fase kanak-kanak, fase remaja, fase dewasa, dan fase tua. Penjelasan dari keenam fase manusia. Penjelasan dari fase keenam manusia. Yang pertama, masa janin. Janin dimaksudkan pertumbuhan embrio pada manusia dalam rahim yang bermula dari peristiwa intercourse antar laki-laki dengan perempuan. Proses pertumbuhannya berlangsung sedemikian rumitnya dari peristiwa pembuahan atau fertilization sampai kelahiran bayi. Fase pertumbuhan janin manusia. Secara normal, janin berusia 8 sampai 9 bulan akan lahir. Peristiwa kelahiran bayi dianggap peristiwa penting dalam kependudukan karena berkonsekuensi terhadap pemenuhan kebutuhan hidup. Bila terjadi kelahiran bayi dalam jumlah besar, menuntut kebutuhan hidup dalam jumlah banyak. Jenis kelamin bayi secara teoritis telah bisa ditentukan untuk menentukan status kelamin kependudukan. DNA berfungsi membangun kromosom dari materi lingkungan sel kromosom. Oleh karena kedua fungsi itu, faktor sifat keturunan dan lingkungan berperan dalam menentukan karakteristik individu manusia. Masa bayi. Di Indonesia masa ini dikategorikan balita, bayi di bawah 5 tahun. J. Hages dan Nope 1985 membagi menjadi masa bayi atau infansi 0 sampai 2 tahun dan early childhood 2 sampai 6 tahun. Masa bayi merupakan waktu yang paling sensitif terhadap lingkungan fisik, maka bayi memerlukan perawatan paling intensif. Ketika bayi dilepas dari penyesuaian ibu, merupakan masa peralihan dari masa penyesuaian ke dalam masa lepas susu ibu atau ASI sekitar usia 2 tahun. Perkembangan seksual telah berlangsung setelah lahir. Teori Sigmund Freud menyatakan bahwa bayi usia 20 minggu telah menunjukkan dorongan seks dengan bukti bayi laki-laki menunjukkan ereksi penisnya. Masa kanak-kanak. Kanak-kanak merupakan masa pertumbuhan fisik dan psikologis, menuntut dipenuhi kebutuhannya seperti makan, kesehatan, dan pendidikan. Pertumbuhan fisik dan psikologis masa kanak-kanak menjadi awal perkembangan masa remaja. Orang tahu cenderung mencurahkan kepedulian terhadap pemenuhan kebutuhan anak. Tubuh menjadi kuat, genital mulai berkembang, kemakmuran menjadi variabel determinan percepatan
periode laten seks. Kemajuan teknologi komunikasi banyak menyajikan media bernuansa porno yang menarik perhatian anak-anak. Secara psikologis dapat membangkitkan laten seks menjadi ekspresi perilaku seksual. Masa remaja. Remaja yang diawali dengan masa transisi pubertas dan diiringi dengan tumbuhnya organ seks sekunder bagi laki-laki dan perempuan. Sehingga periode laten seks telah menjadi kenyataan berupa kematangan seksual maturation baik secara fisik maupun psikologis. Perilaku seks masa remaja termasuk dorongan remaja melakukan penyimpangan perilaku seks. Oleh karena itu, para ahli pendidikan ada yang mendukung perlunya pendidikan seks bagi remaja agar dapat terhindar dari penyimpangan seks. Masa remaja diakhiri pada masa awal dewasa ketika usia 18 tahun. Hampir semua masyarakat memperlakukan anak-anak di atas usia 17 tahun sebagai orang dewasa. Hal ini akan mendorong perilaku demografis yang mengarah pada perkawinan. Tidak sedikit masa remaja diakhiri dengan perkawinan. Dewasa. Hughes dan Nope 1985 membedakan masa early adulthood 20-40 dan middle adulthood 40-60. Pada usia 20 tahun sudah memasuki usia perkawinan yang terdapat perbedaan penetapan syarat usia kawin. Banyak kasus dalam masyarakat perkawinan terjadi pada usia di bawah persyaratan minimal usia kawin yang disebut kawin muda. Di pihak lain, terdapat laki-laki maupun perempuan yang sudah masa dewasa atau masa subur bagi perempuan ternyata belum kawin, baik sengaja atau tidak. Bila usia dewasa ini dalam keadaan tidak kawin dengan sengaja disebut selibat. Di berbagai negara, menunjukkan pada umumnya usia di atas 20 tahun sebagian besar telah kawin atau pernah kawin. Perkawinan terdorong kematangan atau maturations individu merupakan kesiapan fungsi biologis dan psikologis, sosial, budaya, lingkungan. Nampaknya kemakmuran dan lingkungan menjadi pemicu kematangan individu. Permasalahannya terjadinya masa kematangan individu makin pendek, tetapi usia perkawinan makin panjang. Masa keluarga. Keluarga terbentuk adanya ikatan perkawinan atau nikah dan pertalian garis keturunan dari sejumlah individu. Ikatan perkawinan berdasarkan hukum yang berlakukan sehingga ada perkawinan adat, agama, dan sipil. Oleh karena itu, pernikahan mengandung makna bahwa pernikahan dilakukan antar laki-laki dengan perempuan atas dasar motivasi biologis, psikologis, dan hukum. Perkawinan dilakukan manusia pada berbagai usia, mulai dari masa remaja sampai usia dewasa dalam presentasi yang berbeda. Keluarga merupakan kesatuan sosial telah dilembagakan oleh masyarakat mempunyai banyak fungsi. Masa berkeluarga merupakan siklus hidup manusia yang relatif paling lama di antara fase hidup. Keluarga masa kini di Amerika. Di Amerika dilancarkan gerakan kebebasan wanita atau Women's Liberation Movement, mendorong kaum wanita memandang pemeliharaan anak sebagai pilihan bukan kewajiban. Di Amerika, keluarga tanpa ayah atau ibu atau single parents menunjukkan peningkatan suami tanpa istri yang membesarkan anak sebanyak 1,2% dan wanita yang menjadi kepala keluarga 65%. Di pihak lain, pasangan lain menikah dengan anak menurun dari tahun 1970 43% menjadi tahun 1980 30,3%. Salah satu dampaknya, ibu menjadi orang tua tunggal menjadi pelanggan terbesar pelayanan kesehatan mental dan anaknya menjadi pelayanan kesehatan terbesar di Amerika. Sekarang, hidup bersama tanpa menikah telah menjadi agak umum di Amerika. Hidup bersama tanpa pernikahan atau Kathleen et. 1976 melaporkan sebagian besar dilakukan mahasiswa diidentifikasi mereka
yang kurang religius, kurang konformi, kurang dewasa, impulsif, manipulatif, egois, cinta monyet, dan kreatif. Dalam hal ini, moralitas menjadi variabel penting bagi individu untuk mengambil keputusan perilaku fertilitas. Beberapa penelitian memberikan kesimpulan bahwa hidup mengambil bersama tanpa pernikahan telah diterima secara luas di Amerika, dipandang sebagai masa perkawinan percobaan dan hanya sedikit sekali manfaat bagi perkawinan sebenarnya. Sekian materi yang saya jelaskan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.